Pagi Pak, Pagi, selamat silakan duduk Bu. bisa bicara Pak Arya? Silakan saya sendiri. Baik Pak. Pak, saya Meli, saya ada permasalahan. Saya sebagai penyewa tanah. Nah, kebetulan saya menyewa tanah dengan Ibu Alea. Oke. Dengan Ibu Alea. Cuma tanah yang saya pergunakan sekarang tidak bisa digunakan 100% untuk saya. Itu gimana ya Pak hukumnya Pak ya? Oke, mungkin saya dengar dulu dari Ibu Alia ya. Ibu Alia benar menyewakan tanah dengan Bu Meli. Bener Pak, Sudah berapa lama prosesnya? udah 1 tahun. Setengah tahun. Perjanjian Ibu dengan Bu Meli berapa lama penggunaannya? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Sekarang apa yang dipermasalahkan Bu Meli? Apakah Ibu Alia tahu? Apakah memang di sana ada kendala apa tadi Iya, Bu Meli? saya nggak bisa menggunakan tanah saya yang saya sewa dengan Bu Alea. Dengan alasan apa Bu? Nggak bisa Oh, digunakan? dia bilang tanah sebelah sini ibu bisa pakai, tanah sebelah sini ibu nggak bisa pakai. Saya kan nggak tahu Pak, saya kan mau usaha di tanah itu. Oh, maksudnya nggak bisa dipakai ini, objeknya tidak ada, tanahnya tidak ada. Apakah di situ ada orang Lokasinya yang Pak, ada orang di situ menggunakan? Pak, ada orang di situ yang digunakan. Jadi Oh. saya sewa satu bidang tanah sesuai dengan kesepakatan, tapi saya hanya bisa dipakai tanahnya separuhnya Pak. Dan tanah separuhnya lagi saya nggak bisa, sedangkan saya mau taruh barang saya di situ. Oke, Bu Alea, apakah tahu di sana ada yang tinggal atau yang menggunakan aset Ibu? Kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Oke, baik. Bu Meli, selama ini orang yang menggunakan tanah di lokasi yang katanya disewakan ke Ibu itu, apakah Ibu pernah berhubungan Nggak atau? pernah Pak. Pernah. Oke. Sekarang berarti permasalahan intinya adalah ada pihak lain yang menggunakan aset atau lokasi yang disewakan oleh Bu Alea dengan Ibu Meli, kurang lebih seperti itu Iya, ya. seperti itu Pak. Oke, sekarang gini Bu, kita mungkin cari jalan keluar atau jalan tengah, kira-kira solusi apa yang terbaik buat Bu Meli dan Bu Alea. Kira-kira Bu Alea setuju seperti itu? Oh ya. Ya Pak, bagusan kayak gitu Pak. Oke, sebelum perjanjian ini kemarin udah ada perjanjian ya Ada, antara Pak. ada ya. Ya. Bu Meli, pembayarannya udah full atau seperti apa? Saya sudah DP Pak 50%, terus dengan termin pertama 25. Cuma saya baru bayar sampai 50% saya bayar, 25% baru saya bayar setengah, dan setengahnya lagi belum yang 20% lagi belum saya bayar, karena kan perjanjian dengan Bu Alea kan ada termin-termin ya. Oh, jadi Bu Alia termin udah sesuai ya yang diutarakan Bu Ya. Meli ya. Oke, kalau gitu masih ada sisa uang ya yang belum dibayarkan dengan Bu Alia ya, Ya. kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin gini, saya sih udah menangkap permasalahannya, dan untuk menguatkan apa yang diutarakan atau yang disampaikan ke kantor arbiter kami itu, maka saya menyarankan Bu Alea dan Bu Meli harus membuat surat kesepakatan, itu akta kompromis namanya. Jadi akta yang nanti isinya adalah menyetujui menunjuk saya sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa sewa menyewa tanah antara Bu Alea dan Bu Meli. Kira-kira bersedia? Biayanya berapa ya Pak ya? Untuk biaya itu nanti kita sudah ada rate atau sudah ada biayanya dari Dewan Sengketa Indonesia, itu sudah sesuai ketentuan. Nanti saya pastikan, cuma nominalnya nggak besar sih Bu. Kalau untuk itu tergantung dari jumlah yang disewakan. Jadi biasanya diambil berapa persen dari nilai tersebut. Oke, baik Pak. Nilainya kalau nggak salah nggak nyampe dari 10%, kecil sekali nilainya. Oke, kalau memang setuju nanti kita siapkan aktanya. Sekarang kita kembali ke permasalahan yang ada ya. Jadi aktanya ini bersedia direkam ya untuk pencatatan kami dan dokumentasi kami, karena semua apa yang Ibu utarakan itu wajib dokumentasikan dengan baik dan tertulis secara administrasi. Oke, baik Pak. Oke. Jadi begini Bu Alea ini karena Bu Meli sudah mengutarakan bahwa ada sisa lokasi yang tidak bisa digunakan, maka untuk itu saya menyarankan ini dicari jalan tengah. Mungkin antara lain Bu Alea ngerasa tidak ada yang menyewa ya di sana ya, Ya. untuk di sana. Nah itu mungkin bisa
melaporkan orang tersebut, apakah yang pertama menginvestigasi dulu apakah orang tersebut tinggal di sana secara legal atau tidak legal, karena ini kan jelas tanahnya Bu Alia ya. Ibu bisa buktikan ya tanahnya itu milik ibu ya, punya suratnya, punya sertifikatnya, dan punya batas-batas yang jelas ya Bu ya. Ya Pak. Oke, berarti nanti di sini ya, mungkin kita akan bersama-sama dengan Bu Meli. Mungkin Bu Meli kalau sibuk bisa mewakilkan saksinya, Bu Alia juga bisa mewakilkan saksinya. Nanti mungkin saya juga meminta tim atau misalnya RW perangkat setempat, RW atau RT setempat untuk menyaksikan apakah si warga yang tadi tidak diketahui sama pemiliknya itu benar warga di sana. Nah, kalau memang bukan warga di sana, nanti kita ngikutin prosedur hukum ya. Yang pertama, ya mungkin kita kasih surat peringatan, minta beliau pindah ya. Intinya kita kepingin semuanya baik-baik. Tapi saya dapat bisa tinggal di situ kan Pak? Seharusnya bisa, tapi Bu Meli harap bersabar karena ini butuh proses Bu. Karena si yang tinggal di sana, karena saya juga belum melihat langsung siapa yang tinggal, orangnya siapa, sebesar apa lokasi yang dia gunakan. Intinya Bu Alia harusnya tetap bersedia untuk mengakomodir kebutuhan ini karena sudah menyewakan sepetak tanah atau sebidang tanah dengan Bu Meli dengan luasan tertentu, betul Bu Ya, Alia? Betul. Nah itu yang menjadi tanggung jawabnya Ibu Itu orang Alia. itu kalau nggak mau diusir gimana ya Pak? Jadi ya banyak metode lah Bu. Jadi yang pertama kita dengan sanksi administrasi, kemudian juga kita bisa dengan membuat surat laporan, atau mungkin ya cara yang paling baik ya mungkin kita, kalau ibu memang nanti urgent sekali lokasi tersebut mau dipakai yang nilainya relatif besar dan yang tinggal di situ juga katakanlah rumah liar, ya kita bisa relokasi ke tempat lain. Mungkin kita carikan relokasinya yang biaya sewanya juga mungkin nggak terlalu besar. Mungkin kalau Bu Alia bisa menyetujuin itu ditanggung dari si yang menyewakan tanah. Nah mungkin itu jalan yang paling cepat ya. Jadi kita nggak perlu ada konflik, nggak perlu ada gesekan, sehingga bisa mengakomodir semua pihak. Nah kira-kira Bu Alia kalau dengan usulan saya seperti itu, apakah bersedia? Sedia Pak. Oke, berarti ini jalan paling cepat ya mungkin Bu ya. Cuman kita upaya dulu secara administratif karena juga biar kosnya tidak mahal, dan itu juga memang sebenarnya tanggungan dari Bu Alia. Nah kalau itu memang bisa berjalan dengan baik ya, sebaiknya kita selesaikan dengan segera. Jadi mungkin saya butuh waktu minta 3-4 hari untuk meninjau lokasi tersebut, kemudian berdiskusi dengan perangkat desa kami untuk memastikannya. Plus juga saya minta dari sisi Bu Alia akan menunjukkan batas-batas patok lokasi lahannya yang memang sudah ada dasar hukumnya ya. Jadi ada patok itu memang betul-betul misalnya dari BPN atau dari surat ukur yang memang sesuai dengan lokasi yang ibu miliki. Kira-kira seperti itu Bu. Bu Alia kira-kira udah pas itu? Udah pas? Sudah Bu Alia, kira-kira Udah pas. ada masukan, ada tambahan? Sedikit lagi Pak, pertanyaan saya, kalau seandainya orang itu tetap tidak mau pindah dari tempat itu bagaimana Pak? Apakah akan ada membutuhkan polisi atau pamong praja atau seperti itu? Intinya kalau secara legal itu kan tindakan melawan hukum karena mereka tinggal tanpa izin dari si pemilik. Nah kita tahu negara kita negara hukum, maka kita kembalikan semuanya ke kebijaksanaan hukum yang ada, ketentuan hukum yang ada. Jadi mungkin secara materi tidak terlalu sulit harusnya, karena ini bukan masalah yang besar, bisa kita selesaikan. Cuman pilihan atau opsi untuk penyelesaian ini kan banyak. Nah mungkin kita cari jalan yang tercepat. Kalau memang bisa kita relokasi, kita relokasi. Tapi kalau memang si yang tinggal di sana memang tetap mau mencari masalah, ya kita selesaikan dengan Oke baik ya. Jadi saya minta waktu nanti biar staf saya menyelesaikan administrasi. Tolong dibaca lagi apa yang sudah dicatatkan hari ini. Nanti ibu berdua tolong tanda tangan berita acara pertemuan kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang. Siap Pak.